Inter Milan coba bajak Donny van de Beek dari Manchester United. Donny van de Beek berpotensi melanjutkan karirnya di Serie A pada musim depan. Raksasa Italia, Inter Milan dilaporkan tertarik untuk memboyong pemain timnas Belanda tersebut. Van de Beek saat ini memasuki musim ketiganya bersama Manchester United. Namun sang gelandang mengalami nasib yang kurang baik bersama Setan Merah. Ia kesulitan beradaptasi dengan tim utama Setan Merah. Alhasil ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Setan Merah. Situasi Van de Beek itu ternyata diamati oleh Inter Milan. Laporan Vicajes mengklaim bahwa raksasa Italia itu tertarik untuk merekrut sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan sangat tertarik untuk merekrut Van de Beek ke tim mereka. Ini disebabkan Inter saat ini kekurangan gelandang. Alhasil jika ada gelandang mereka yang cedera atau mengalami suspensi, mereka kerap kerepotan. Kebetulan Van de Beek sendiri merupakan gelandang serba bisa, jadi kehadirannya dirasa bisa memberikan dampak yang besar bagi skuad Nerazzurri. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan benar-benar serius ingin mendatangkan Van de Beek. Mereka sudah menyiapkan tawaran untuk membeli sang gelandang. Mereka akan memberikan uang sekitar 20 juta euro ke Manchester United untuk jasa sang pemain. Namun tawaran ini kemungkinan ditolak oleh Manchester United, karena Setan Merah dikabarkan menginginkan minimal 30 juta euro untuk jasa sang pemain. Van de Beek sendiri sudah cukup lama absen di skuad Manchester United. Ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga memaksanya untuk menepi sejenak dari skuad Setan Merah. Kondisi sang gelandang saat ini dilaporkan sudah membaik. Ia berpotensi turut serta dalam pramusim Setan Merah nanti. Barcelona bakal depak Ansu Fati, Manchester United siap menampung. Ansu Fati berpotensi bermain di Inggris pada musim depan. Manchester United dilaporkan tertarik meminang bocah ajaib Barcelona tersebut. Ansu Fati beberapa tahun terakhir menggegerkan dunia sepak bola. Pasalnya di usia yang masih sangat muda, ia berhasil menembus tim utama Barcelona. Namun di musim 2023 ini, ia mulai sering dimainkan sebagai pemain cadangan. Beredar kabar bahwa manajemen Barcelona berencana untuk menjualnya di musim panas nanti, karena mereka butuh tambahan dana untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Dilansir Mundo Deportivo, Manchester United ternyata memantau situasi Ansu Fati. Mereka tertarik untuk merekrut sang pemuda di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tertarik merekrut Fati untuk menambah daya gedor mereka. Manchester United memang tidak punya terlalu banyak stok penyerang, apalagi mereka belum menemukan pengganti Cristiano Ronaldo dan Mason Greenwood kemungkinan besar akan dilepas. Itulah mengapa Ansu Fati dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang Manchester United karena bakatnya yang besar. Selain itu Fati bisa bermain di beberapa posisi sehingga ia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United sudah mulai membuka komunikasi dengan agen Ansu Fati. Fati saat ini diwakili oleh Jorge Mendes, dan Mendes sendiri diketahui punya relasi yang bagus bersama Manchester United. Karena bertahun-tahun ia membantu Setan Merah mendapatkan pemain-pemain terbaik. Mendes sendiri dilaporkan siap membantu Manchester United untuk mendapatkan Ansu Fati. Jadi saat ini kedua pihak sedang mengupayakan transfer ini bisa terjadi. Barcelona sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer Ansu Fati di musim panas nanti. Mereka dikabarkan meminta bayaran sekitar 70 juta euro untuk pemain timnas Spanyol tersebut. Manchester United siapkan tawaran untuk boyong Kim Min-jae. Manchester United nampaknya tidak main-main dengan ketertarikan mereka untuk merekrut Kim Min-jae. Setan Merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk merekrut bek Napoli tersebut. Min-jae sebenarnya masih berstatus pendatang baru di Napoli. Ia direkrut dari Fenerbahce pada musim panas kemarin. Dalam waktu singkat, ia berhasil menabiskan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik di Serie A. Ia berhasil membawa Napoli meraih Scudetto di musim perdananya di Italia. Manchester United jatuh hati pada sang bek. Dilansir Corriere dello Sport, Setan Merah kini mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Min-jae. Menurut laporan tersebut, Manchester United sedang bersiap untuk mengamankan jasa Min-jae. Mereka tahu bahwa ada klausul khusus dalam kontrak Min-jae. Ia boleh pergi ke klub luar Inggris dalam periode 1-15 Juli tahun 2023 mendatang. Ia bisa pergi dengan tebusan 60 juta euro. Manchester United dikabarkan siap membayar harga itu untuk merekrut sang bek. Menurut laporan tersebut, Min-jae diplot sebagai pengganti Harry Maguire di musim panas nanti. Kapten Setan Merah itu ingin cabut dari Old Trafford. Pasalnya ia tidak mendapatkan jam bermain reguler di musim ini,
selain Maguire, ada nama Phil Jones dan Axel Tuanzebe yang bakal dilepas Manchester United. Alhasil setan merah kekurangan bek tengah dan Min Jae jadi opsi yang diinginkan Ten Hag untuk memperkuat lini pertahanannya. Menurut laporan yang sama, Manchester United punya pesaing untuk mendapatkan jasa bek timnas Korea Selatan tersebut. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik untuk memboyong Min Jae di musim panas nanti juga. Anthony bikin ulah lagi di Manchester United, Ten Hag kirim peringatan keras. Pemain Manchester United, Anthony Dos Santos, belakangan bikin ulah lagi, sehingga pelatih Erik ten Hag mengirimkan peringatan keras kepadanya. Perilaku Anthony yang membuat Erik ten Hag terjadi ketika Manchester United melawat ke markas Brighton Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris 2023, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Bermain di Stadion Valmer, tim besutan Erik ten Hag menerima kekalahan menyakitkan dari Brighton Hove Albion dalam pekan tunda ke-28 Liga Inggris musim ini, dengan skor 0-1. Kekalahan itu terjadi usai David De Gea harus dipaksa memungut bola dari gawangnya sendiri, usai kebobolan oleh Alexis Mac Allister melalui titik putih di menit akhir pertandingan. Anthony Dos Santos rupanya menyita perhatian dalam pertandingan Manchester United menghadapi Brighton Hove Albion. Tepatnya kala laga tersebut memasuki 20 menit terakhir di waktu normal, Anthony terlibat pertengkaran dengan salah satu pemain Brighton, Lewis Dunk. Kejadian itu bermula ketika Anthony terlihat tidak terima karena wasit tidak memberikan tendangan bebas kepada Manchester United, setelah hal yang dianggap sebagai pelanggaran terjadi. Selanjutnya, Anthony membuat pelanggaran ceroboh kepada Alexis Mac Allister dan membuat Lewis Dunk menghampiri winger Manchester United itu, sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan. Menanggapi kejadian tersebut, baru-baru ini Erik ten Hag dilaporkan lantas mengirimkan peringatan keras kepada Anthony, atas pertengkaran yang terjadi dalam laga Manchester United melawan Brighton di Liga Inggris 2023. Melansir Mirror, Ten Hag menjelaskan bahwa perilaku Anthony adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Erik ten Hag menganjurkan Anthony untuk tetap fokus dalam permainan, serta melakukan semua yang dibutuhkan oleh tim untuk menang. Apabila Anthony mampu melakukan semua itu, maka Erik ten Hag percaya jika Anthony akan menjadi salah satu pemain yang hebat. Kendati demikian, Ten Hag tidak memungkiri bahwa Anthony adalah pemain yang sangat kuat dan memiliki ambisi yang tinggi. Semangat adalah bagian dari kekuatan, tetapi, Anda harus dapat mengendalikan semangat itu dengan cara yang benar di atas lapangan, ujar Erik ten Hag. Diam-diam Manchester United selangkah lagi gaet gelandang andalan Wolves. Manchester United, selangkah lagi gaet gelandang andalan Wolves, Ruben Neves, setelah negosiasi dikabarkan hampir selesai. Ruben Neves sendiri sudah dikoar-koarkan bakal meninggalkan Wolves dalam 12 bulan terakhir mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Sport mengeklaim bahwa setan merah berkesempatan besar menggaet gelandang asal Portugal tersebut setelah Barcelona mundur dari persaingan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Neves saat ini tengah dalam tahap negosiasi yang membuat dirinya selangkah lagi bisa bergabung ke Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Erik ten Hag sendiri memang ingin menambah kekuatan di lini tengah mereka meskipun baru saja mendatangkan Casemiro, Christian Eriksen, dan Marcel Sabitzer dalam kurun 12 bulan terakhir. Langkah mendekati Neves ini bisa dibilang juga harus dimanfaatkan mengingat Wolves dikabarkan sudah menerima bahwa bintangnya itu akan memainkan laga terakhirnya bagi klub musim ini. Mirror mengeklaim bahwa harga Ruben Neves berada di kisaran 50 juta pound sterling atau sekitar 929 miliar rupiah. Mundurnya Barcelona dari persaingan karena masalah regulasi Liga Spanyol membuat peluang Manchester United bisa selangkah lagi mengamankan Ruben Neves dari Wolves. Formasi terbaik Manchester United bersama Kylian Mbappe. Manchester United dilaporkan bisa merekrut penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe jika Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani berhasil menyelesaikan pengambilalihan klub. Sheikh Jassim menawar 100% setan merah, ketika bankir Qatar bertekad untuk mengalahkan pesaing utamanya Sir Jim Ratcliffe untuk pengambilalihan. Pemilik baru klub yang potensial dikatakan siap untuk menyediakan dana transfer yang signifikan selama jendela transfer musim panas ini, dan telah diklaim bahwa ia dapat menargetkan kepindahan untuk Mbappe. Mbappe memiliki 2 tahun tersisa untuk menjalankan kesepakatannya. Namun ada klaim bahwa ia dapat pergi dengan status bebas transfer musim panas mendatang di bawah ketentuan perjanjian yang ia tulis musim panas lalu. Artinya, Mbappe berpotensi bergabung dengan Manchester United jika diluncurkan tawaran uang besar di pasar yang akan datang. Berikut adalah bagaimana susunan pemain atau line-up Manchester United jika mereka berhasil mendatangkan Kylian Mbappe,
yang akan menjadi transfer paling spektakuler sepanjang masa. Jika Mbappe pindah ke Old Trafford, dia kemungkinan akan digunakan terutama sebagai penyerang sisi kiri, di mana dia berkembang pesat untuk PSG dan tim nasionalnya dalam beberapa tahun terakhir. Marcus Rashford akan beroperasi sebagai penyerang tengah utama, dan pemain internasional Inggris itu pasti membawa permainannya ke level baru selama kampanye 2023. Anthony juga menunjukkan banyak tanda positif di musim pertamanya di Old Trafford, mencetak 8 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Alejandro Garnacho dan Jadon Sancho juga akan memberikan dukungan musim depan, tetapi Anthony Martial diperkirakan akan pindah, sementara peminjaman Wout Weghorst dari Burnley akan berakhir pada akhir musim. Di lini tengah, Marcel Sabitzer dapat ditandatangani secara permanen dari Bayern Munich, sementara tidak mengherankan melihat pemain lain tiba di area lapangan itu. Di belakang, pelatih setan merah Erik ten Hag akan berharap Lisandro Martinez dan Rafael Varane dapat melupakan masalah cedera mereka untuk terus sebagai bek tengah pilihan pertama, dengan Diogo Dalot dan Luke Shaw beroperasi di posisi fullback. David De Gea juga diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat dan mempertahankan posisinya sebagai nomor 1 meski ada beberapa masalah musim ini. Pemain Spanyol itu sebenarnya saat ini memenangkan perlombaan untuk sarung tangan emas di Liga Inggris, mencatatkan 15 clean sheet, menempatkannya 2 kali di atas Nick Pope dari Newcastle United.